prodi tersebut. Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian Islami, sosial, dan teknologi. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi, baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian. Adapun tujuan yang keempat yaitu melatih mahasiswa untuk dapat berkomunikasi, bersosialisasi, mentalitas, dan kerjasama atau teamwork. Dan tujuan yang kelima yakni melatih diri menjadi seorang pendidik yang baik guna perbaikan mutu pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, manfaat yang dirasakan langsung oleh praktikan melalui program magang ini, yakni yang pertama, mendapatkan pengalaman dalam proses pendidikan di perguruan tinggi, yang sebelumnya belum mendapatkan kesempatan tersebut. Adapun pengalaman yang diperoleh, yakni mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian di tingkat perguruan. Yang kedua, memperoleh daya penalaran dan melakukan penelaahan, perumusan, dan pemecahan masalah pendidikan yang ada di tingkat universitas. Yang ketiga, salah satu manfaat yang paling dirasakan yaitu diberikan kesempatan untuk mengembangkan perangkat ajar yang sesuai dengan topik tesis. Yang keempat, bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah untuk mengembangkan modul ajar yang dapat dijadikan acuan selama proses perkuliahan. Dan yang kelima, bisa menghasilkan karya tulis berupa artikel penelitian yang alhamdulillah sudah tersubmit di jurnal terindeks Sinta II. Kemudian bagian yang kedua, yakni pada pelaksanaan studi lapangan, hal yang pertama yakni dilakukan observasi kurikulum. Nah, adapun kurikulum yang digunakan oleh Prodi S1 Pendidikan Fisika yakni kurikulum Merdeka yang bentuk kegiatannya didasarkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 15 ayat 1. Kurang lebih kegiatan di kurikulum Merdeka bisa kita lihat bersama di gambar 1. Di mana fokus dari program Merdeka Belajar ini adalah capaian pembelajaran atau learning outcomes. Selanjutnya, adapun mata kuliah IPBA ini merupakan mata kuliah pilihan. Jadi di sini praktikan diberikan kesempatan untuk mengajar gabungan 3 kelas dengan jumlah 31 mahasiswa. Kemudian pembelajaran dilaksanakan secara daring dengan contextual learning model. Yang ketiga yaitu berdasarkan analisis terhadap RPS atau rencana perkuliahan semester mata kuliah optik, ditemukan fakta bahwa topik sosial dan kultural, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel. Nah, adapun pelaksanaan internship ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni dengan poin-poin yang pertama merencanakan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi. Di mana merencanakan di sini praktikan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian bahan ajar mahasiswa, media ajar, lembar kerja mahasiswa, dan lembar evaluasi mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan, yakni praktek mengajar sesuai dengan jadwal perangkat yang disiapkan, dan yang terakhir melakukan penilaian pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun timeline dari pelaksanaan internship ini dimulai dari tanggal 5 hingga 20 Oktober 2020, praktikan melaksanakan sit-in di kelas IPBA 2020 bersama dengan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Kemudian pada tanggal 2 November 2022,
mulai dilaksanaan pertemuan pertama dengan materi sifat perambatan cahaya, dilanjutkan tanggal 9 November 2022, pertemuan kedua dengan materi sumber-sumber cahaya, dan pertemuan terakhir 16 November 2022 dengan materi polusi cahaya. Setelah melakukan pembelajaran, praktikan juga melaksanakan penilaian dan evaluasi. Dilihat dari 3 aspek, yakni domain pengetahuan, domain keterampilan, dan domain sikap. Dengan masing-masing instrumen lembar pretest dan posttest, lembar kerja mahasiswa, dan lembar penilaian sikap. Nah, adapun domain pengetahuan, dengan menggunakan uji T berpasangan diperoleh nilai T hitung sebesar 7,0467 dengan T tabel 2,042 dengan jumlah N 30, di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman kontekstual mahasiswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang kedua, dari domain keterampilan, dengan menggunakan rubrik penilaian keterampilan diperoleh rata-rata 90,2 dengan kategori sangat tinggi. Di sini bisa disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki keterampilan melakukan percobaan bending light pada simulasi. Yang ketiga, dengan menggunakan rubrik penilaian sikap, mahasiswa menunjukkan sikap rasa ingin tahu, aktif, menghargai, bertanggung jawab, dan disiplin. Adapun kendala yang dialami oleh praktikan selama proses magang, yaitu yang pertama, pembelajaran yang dilakukan secara daring ini tentu saja ada beberapa kendala pada jaringan internet, dan beberapa kali penjelasan yang disampaikan oleh praktikan itu terputus. Kemudian yang kedua, pelaksanaan studi lapangan bersamaan dengan program KKN mahasiswa, sehingga dirasa pembelajaran kurang optimal. Kemudian yang ketiga, terdapat perubahan model pembelajaran yang digunakan oleh praktikan yang sebelumnya rencananya menggunakan PBL berubah menjadi CTL dikarenakan keterbatasan waktu dan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Kesimpulan, yang pertama, perkuliahan secara umum berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana program yang disusun, terlepas dari beberapa kendala yang dialami saat melakukan studi lapangan. Yang kedua, pelaksanaan studi lapangan di jurusan fisika banyak memberikan manfaat dan pengalaman yang berharga bagi praktikan, terutama dalam hal pengelolaan kelas. Nah, adapun beberapa saran yang bisa disampaikan oleh praktikan, yakni yang pertama, pelaksanaan magang atau internship hendaknya juga melibatkan pihak eksternal atau kampus lain atau juga instansi pendidikan yang lain yang sesuai sebagai bentuk pengembangan kompetensi dan pengalaman praktikan. Kemudian yang kedua, hasil penilaian dari dosen pamong hendaknya juga disampaikan kepada mahasiswa praktikan sebagai bahan evaluasi dalam proses pengembangan kompetensi pedagogik maupun konten. Dan yang ketiga, hasil karya mahasiswa dapat dihak patenkan atau didaftarkan ke ISBN. Adapun luaran dari praktik magang atau internship, yang pertama yaitu perangkat pembelajaran yang terdiri atas silabus, SAP, kemudian di sini ada LKM, LE, dan modul ajar, serta beberapa media pembelajaran berupa PowerPoint. Selain itu, di sini juga menghasilkan luaran, yakni masih proses penyusunan modul ajar bersama Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah yang rencananya akan di-ISBN-kan. Dan diharapkan bahwa modul ajar IPBA ini bisa dijadikan sebagai guidebook saat pembelajaran atau perkuliahan. Dan selanjutnya yakni berupa artikel yang telah tersubmit di JPP IPA Universitas Negeri Mataram yang terindeks Sinta 2.
Dan yang terakhir berupa video pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Mita. Baik, terima kasih Mbak Rela. Langsung kepada berikutnya ya, supaya cepat. Okay. Oh ya, sedikit koreksi. Mata kuliah IPBA itu bukan mata kuliah pilihan. Begitu. Harusnya mata kuliah wajib. Namun karena ada kurikulum MBKM Merdeka, boleh diambil semester ini, boleh diambil semesternya. Gitu. Terima kasih Bu Mita koreksinya. Ya, apa sudah terlihat nih? Saya belum, mungkin bisa di-share. Nanti saya bantu tampilkan. Bentar. Iya, pas. Sampun, Bu. Iya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Aulia Alifteria di sini akan mempresentasikan hasil internship saya di mata kuliah IPBA jurusan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Ya, jadi poin pembahasan pada presentasi saya yaitu analisis situasi, tujuan dan manfaat dari program internship, kurikulum, perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, luaran internship, kendala dan solusi, dan juga penutup. Yang pertama yaitu analisis situasi. Jadi sesuai dengan tempat yang saya pilih untuk program magang di internship yaitu Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya yang memiliki visi dan misi sehingga perlunya merekonstruksi pembelajaran IPBA yang sesuai untuk menjawab masalah fisika kebumian dan juga antariksa. Karena di sini pembelajaran IPBA ini terkait dengan pembelajaran fisika kebumian dan juga fisika antariksa. Nah, pembelajaran IPBA yang berbasis pemecahan masalah itu diperlukan agar mahasiswa turut andil untuk memecahkan masalah di lingkungan sekitarnya, khususnya untuk skup atau bidang kebumian dan keantariksaan. Keaktifan mahasiswa selama observasi yang dilakukan oleh praktikan pada saat sit-in sebelum melakukan kegiatan mengajar masih dirasa atau masih cenderung kurang.
Oleh karena itu, pengembangan perangkat pembelajaran IPBA ini disesuaikan dengan kompetensi inti kurikulum Merdeka Belajar dan juga capaian mata kuliahnya. Adapun tujuan dan manfaat dari program internship ini adalah tujuannya yang pertama yaitu pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di perguruan tinggi. Lalu pengamatan untuk membangun komponen dasar, pedagogik, kepribadian, dan juga sosial. Pengamatan untuk memperkuat pemahaman peserta didik, pengamatan langsung proses pembelajaran di kelas, dan juga refleksi terhadap hasil pengamatan proses pembelajaran. Dan adapun manfaatnya yang pertama bagi perguruan tinggi yaitu untuk mampu menerapkan dan mengembangkan metode pengajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan bagi mahasiswa sendiri yaitu untuk melatihkan keterampilan mengajar dalam mengembangkan profesionalitas sebagai dosen kelak di perguruan tinggi di tempat yang akan bertugas. Nah, untuk kurikulum yang digunakan di program studi S1 Pendidikan Fisika, khususnya untuk angkatan 2020, yaitu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kurikulum ini dapat memungkinkan mahasiswa untuk memilih sendiri secara bebas mata kuliah yang ingin diambil dan juga universitasnya, baik di Universitas Negeri Surabaya sendiri atau di universitas lain. Dan salah satu contohnya di salah satu mahasiswa di kelas IPBA ini ada yang dari universitas lain. Jadi memang mata kuliah IPBA ini merupakan salah satu mata kuliah yang dijadikan program MBKM. Dan untuk capaian pembelajarannya atau learning outcome-nya itu merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu atau keahlian tertentu melalui suatu pengamatan kerja. Ya, untuk perangkat pembelajaran yang digunakan pada program internship ini yaitu yang pertama RPS, yaitu rencana perkuliahan 1 semester yang telah disusun oleh tim dosen IPBA yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk membuat SAP, yaitu rincian kegiatan yang dilakukan selama 3 pertemuan, yaitu setiap ini selama satu pertemuannya 2 SKS, dan untuk program internship di mata kuliah IPBA sendiri itu dilakukan untuk 3 pertemuan. Dan juga yang ketiga ada modul ajar, ini merupakan rincian materi yang akan disampaikan selama 3 pertemuan, karena di sini saya mengambil materi bencana alam dan mitigasi bencana. Dan khususnya bencana alam yang saya bahas adalah bencana alam gempa bumi. Dan yang keempat yaitu lembar kerja mahasiswa yang berbasis proyek, yaitu untuk membuat poster infografis tentang mitigasi bencana. Dan yang kelima yaitu lembar penilaian yang meliputi penilaian sikap kognitif dan penilaian proyek. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajarannya sendiri, ya, yang saya ambil yaitu sub capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, yaitu mampu memahami potensi bencana alam geologi dan hidrometeorologi di Indonesia melalui topik gempa bumi dan pendidikan kebencanaan di Indonesia yang meliputi pengertian gempa bumi, proses terjadinya gempa bumi, kajian fisika pada bencana alam gempa bumi, dan juga pendidikan kebencanaan yang ada di Indonesia. Untuk materi ajar yang saya pilih yaitu meliputi bencana alam yang digolongkan menjadi geologi dan hidrometeorologi, lalu rincian materi mengenai gempa bumi, mitigasi bencana, dan juga pendidikan kebencanaan. Untuk metode pembelajarannya, model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan
contextual learning, dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Waktu dan tempat pelaksanaannya yaitu selama 21 September hingga 7 Desember 2022, dilaksanakan selama 9 pertemuan dengan 4 pertemuan sit-in, yaitu atau observasi, mengamati ketika dosen mengajar di kelas, dan juga 2 pertemuan diskusi pengembangan perangkat, dan 3 pertemuan kegiatan mengajar oleh mahasiswa pasca sarjana sendiri. Dan tempatnya yaitu di Prodi Pendidikan Fisika, khususnya di mata kuliah IPBA, yaitu Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa, yang dilaksanakan setiap hari Rabu setiap pukul 13.00 hingga 14.40 atau selama 2 SKS. Untuk proses kegiatan internship sendiri, yaitu yang pertama melakukan koordinasi dengan dosen pamong tentang jadwal dan juga tentang hari-hari yang dilakukan untuk sit-in atau observasi. Dan yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang tadi meliputi meliputi SAP, modul, LKM, dan juga lembar penilaian. Lalu yang ketiga yaitu menyusun media pembelajaran, jadi memilih media pembelajaran yang sesuai. Di sini saya menggunakan beberapa video fenomena, gambar, dan juga menggunakan PowerPoint yang berisi materi selama 3 pertemuan. Yang terakhir yaitu melakukan praktik mengajar. Dan nantinya selama praktik mengajar itu akan diamati oleh dosen pamong dan juga diberikan feedback berupa kritik dan saran atau komentar. Untuk rincian kegiatannya sendiri yaitu pada tanggal 23 November materi yang dibahas adalah bencana alam, hidrometeorologi, dan geologi. Pada Rabu 30 November, materi yang dibahas yaitu mengenai gempa bumi, bencana alam gempa bumi. Dan pada tanggal 7 Desember, materi yang dibahas yaitu pendidikan kebencanaan. Nah, ini beberapa contoh hasil proyek poster infografis dari mahasiswa, yaitu tentang gempa bumi dan upaya mitigasi dari bencana gempa bumi. Nah, ini juga hasil proyeknya. Jadi di sini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berisi 3-4 orang. Lalu dibagikan LKM. Di LKM tersebut ada panduan dan juga tujuan dari proyek yang dikerjakan ini. Untuk luaran internship sendiri yaitu yang pertama ada perangkat pembelajaran, dan yang kedua ada artikel ilmiah yang disusun oleh praktikan dan juga bersama dengan dosen pamong, dan yang ketiga yaitu ada modul atau buku ber-ISBN yang ditulis atau disusun oleh dosen tim dosen IPBA. Nah, untuk kendala dari program internship sendiri yaitu tidak semua mahasiswa memprogram mata kuliah IPBA. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh Bu Mita tadi, sebenarnya IPBA ini mata kuliah wajib, namun ada yang sudah memprogram pada semester ini, ada juga yang nanti tahun depan. Jadi tidak semua dari 3 kelas pendidikan itu, prodi pendidikan itu tidak semua memprogram mata kuliah IPBA ini, dan juga bertepatan dengan program KKN atau kuliah kerja nyata, sehingga mahasiswa tidak 100% hadir dan sama dengan kegiatan program KKN, sehingga minimnya keaktifan mahasiswa pada saat diskusi dan tanya jawab. Solusinya yaitu mahasiswa yang tidak dapat hadir dapat mengikuti ketertinggalan materi melalui Zoom Meet yang sudah direkam
dan pendidik menunjuk langsung mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh pendidik. Lalu melalui tugas proyek ini, mahasiswa juga mampu berkolaborasi lebih aktif, sehingga selain proses belajar mengajar di kelas, mereka juga berusaha untuk menyelesaikan tugas proyeknya ini. Dan juga ketika dimintai menanggapi isu-isu bencana gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia, itu praktikan menunjuk langsung atau memanggil langsung. Masalah pendidikan yang ada di Prodi. Selanjutnya, pelaksanaan ini seperti yang saya sampaikan tadi di fisika sekolah, lebih tepatnya di jurusan pendidikan fisika semester 3. Waktu pelaksanaannya Senin pukul 14.10 sampai pukul 1 siang. Selanjutnya, adapun perangkat yang kami kembangkan adalah yang pertama ada RPS atau rancangan pembelajaran semester. Selanjutnya ada satuan acara perkuliahan. Tapi karena mohon maaf saya tabrakan dengan jadwal ngajar, akhirnya Pak Nadi memiliki jalur penengah agar tidak bertabrakan atau bersinggungan. Akhirnya saya disatukan dengan Bu Risa untuk kelas magangnya. Itu juga masuk dalam tahap koordinasi atau persiapan. Oke, selanjutnya penyusunan perangkat seperti yang awal tadi, ada RPS, ada SAP yang mencakup capaian dan langkah-langkah perkuliahan. Kemudian modul ajar. Modul ajar ada handout berupa PPT serta lembar kerja mahasiswa. Pelaksananya ada beberapa tahap. Yang pertama sit-in, kemudian ada persiapan pembuatan perangkat, praktek mengajar, serta penilaian. Kemudian jadwal praktik kami pertama ada di Senin 7 November dengan materi mengidentifikasi dan menganalisis miskonsepsi materi gelombang mekanik, berjalan stasioner, bunyi, cahaya, alat optik, serta gejala pemanasan global. Kemudian materi yang kedua adalah membuat dan mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat oleh mahasiswa pada materi di atas. Selanjutnya pada minggu selanjutnya kami mengadakan praktikum secara virtual dengan menggunakan PET simulation. Gunanya apa? Gunanya untuk menahan atau mengurangi nilai miskonsepsi pada mahasiswa, serta mempresentasikan dan membahas hasil praktikum yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya pada minggu ketiga mengidentifikasi dan menganalisis miskonsepsi pada materi rangkaian arus searah dan listrik statis atau elektrostatistika.
serta membuat dan mempresentasikan peta konsep yang telah dibuat mahasiswa pada materi tersebut. Pada minggu keempat, kami mengidentifikasi dan menganalisis miskonsepsi materi medan magnet, induksi elektromagnetik, serta rangkaian arus bola balik. Pada minggu kelima atau minggu terakhir, kami mengidentifikasi dan menganalisis miskonsepsi materi radiasi elektromagnetik, teori relativitas khusus, konsep dan fenomena kuantum, teknologi digital, inti atom, serta sumber-sumber energi. Nah, pada tahap ini atau kegiatan praktek mengajar ada tahap pendahuluan, yakni pembukaan, review materi yang minggu sebelumnya telah disampaikan, serta penyajian materi yang telah disusun pada tahap RPS. Selanjutnya ada inti, yakni ada materi dengan menggunakan slideshow atau PPT, simulasi dengan menggunakan PET, serta membuat peta konsep dengan aplikasi GMap Tools. Yang terakhir adalah penutup dengan memberikan pertanyaan atau diskusi tentang materi serta pertanyaan untuk direnungkan dan menarik kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kemudian pada tahap penilaian dan evaluasi ada 3 ranah. Yang pertama ada pengetahuan, yakni kami menggunakan hasil proyek berupa peta konsep menggunakan aplikasi GMap Tool dan analisis kedalaman konsep pada peta konsep yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk evaluasi didapatkan melalui dari nilai pre-test dan post-test. Selanjutnya ada ranah keterampilan. Dari ranah keterampilan kami ambil ketika praktikum menggunakan aplikasi PET Simulation, keterampilan saat presentasi dan diskusi. Sementara untuk ranah sikap kami mengambil dari kehadiran dan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan. Kendala yang kami temui adalah latar belakang mahasiswa yang beraneka ragam, baik itu secara kemampuan dasar mahasiswa atau baik itu secara sikap mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa kurang aktif dalam perkuliahan serta peralatan presentasi yang kurang memenuhi. Jadi di kelas kami peralatan presentasinya itu sebenarnya ada proyektor, namun ketika siang itu cahaya dari proyektor itu kalah dengan cahaya matahari, karena kebetulan di ruang kuliah kami tidak ada ya. Selanjutnya kesimpulan dari internship ini adalah dapat menambah wawasan mengenai teori pendidikan, terutama terhadap mahasiswa praktikan. Kemudian sarana dalam memberikan dan mengembangkan kemampuan serta kompetensi mahasiswa S2 Pendidikan Sains untuk menjadi tenaga yang profesional. Sarana dalam mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi secara mandiri kepada dosen pamong maupun kepada mahasiswa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke Bu Mita. Baik, matur nuwun Pak Isur. Baik, kita ada Bu Dila, dan Pak Isur begitu ya. Baik, kita sampai pada sesi tanya jawab begitu ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu, tadi saya sudah sempat membuka Google Drive yang Bapak Ibu kumpulkan. Begitu, sebagian besar sudah memenuhi target dari mata kuliah magang begitu.
termasuk pembuatan laporan, kemudian juga ada video, kemudian juga ada pembuatan artikel. Nah, ini tadi saya sempat komunikasi dengan Bu Titin, Bu, lewat chat. Begitu. Saya cek untuk yang artikel, kalau punyanya Bu Dela, tadi kan memang sudah publish ya Bu Dela ya? Submit Bu, untuk publishnya insya Allah Januari. Nah, begitu ya, jadi tidak ada masalah dan itu sudah berarti sudah melewati proses oleh Pak Eko dan Pak Nadi, saya baca tadi, karena sudah diizinkan untuk submit. Nah, namun beberapa artikel yang lain itu saya juga baca, itu ada yang mencantumkan nama Bu Titin dan juga nama saya. Nah, tentu saja ini harus dibaca dulu Bapak Ibu, jadi harus kita baca dulu karena di sana memang ada nama kami berdua begitu. Jadi memang harus dibaca, kemudian nanti kalau memang harus diperbaiki ya memang diperbaiki seperti itu. Nah, dengan demikian sebelum diproses lebih lanjut, biasanya itu begini, kalau membuat artikel itu pasti ada template yang harus diikuti. Nah, template tersebut selalu mengarah pada jurnal yang dituju. Begitu. Jadi kalau saya perhatikan tadi template-nya masih kosongan begitu ya, belum ada ini mau kelihatannya mau di submit kemana, ini rencananya mau diapakan, tulisan-tulisan ini, begitu. Jadi mohon untuk yang bagian artikel semuanya saja, tolong disesuaikan dengan template jurnal yang dituju. Nah, tentu saja nanti untuk apakah itu lolos untuk submit atau tidak harus melewati Bapak Ibu yang namanya juga dicantumkan di sana. Harus melewati itu. Kenapa? Karena itu memang tanggung jawab kami. Jika nama kami ada di sana, maka kami akan memberikan review dan masukan begitu untuk perbaikan dari tulisan yang sudah dibuat. Nah, kalaupun ternyata sesudah dibuat dan disesuaikan dengan template jurnal, namun ternyata masih belum, ini kayaknya perbaikannya terlalu banyak dan nggak keburu ini. Nah, tidak apa-apa Bapak Ibu, karena menulis sesuatu dengan menggunakan template suatu jurnal, itu akan lebih mengarahkan kita ketika menulis. Kita jadi tahu sebetulnya target kita apa, gitu ya, target kita apa, template-nya seperti apa. Karena masing-masing jurnal artikel itu Bapak Ibu memiliki aturan sendiri-sendiri, baik aturan penulisan dan aturan pembuatan referensi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Dela tadi, Bu Dela targetnya cukup tinggi, yaitu submit di Sinta 2 Bapak Ibu. Dan begitu, tentu saja template-nya dan sumber referensinya nggak boleh hanya ada 5 artikel, begitu nggak boleh. Ya kan, pasti lebih dari 5 artikel yang dijadikan rujukan, seperti itu. Nah, ini pesan untuk semua ya, pesan sponsor untuk semua. Jadi mohon yang sudah mengumpulkan di Google Drive artikel, ini sudah dilihat, begitu. Sudah dilihat, dan ternyata nama Bu Titin ada, nama saya juga ada, tapi kami juga bingung ini mau diapakan tulisannya, mau mengarah kemana, begitu. Jadi kalau ada template yang digunakan itu kami akan mudah untuk memberikan masukan. Oh, ini targetnya Sinta sekian. Oh ya, berarti masukannya paling tidak harus seperti ini. Begitu kan memudahkan Bapak Ibu ya. Baik untuk Bapak Ibu sendiri maupun untuk kami ketika memberikan review, begitu nggih. Begitu. Bu Titin ada yang ditambahkan Bu terkait dengan artikelnya? Iya. Baik, Bu Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi terlambat. Dengar suara saya, Bu Mita? Terdengar Ibu, jelas ya. Terdengar, ya. Iya, memang salah satu tagihan dari internship ini adalah artikel hasil magang yang harapannya itu sudah merupakan tidak hanya sekedar literatur ya, tapi juga hasil treatment ya di masing-masing itu ya. Kalau
demikian, maka datanya saya kira lebih lengkap ya. Data mulai dari pre-test, post-test, kemudian keterlaksanaan, ya, dan mungkin juga implementasi dari model tertentu yang sudah dipilih untuk nanti dikembangkan di tesisnya, begitu. Nah, mohon maaf, ini tadi saya di jurusan kebetulan buka Google Drive-nya kok loadingnya lama, nggak mau ini. Terus saya konsultasi pemerintah, katanya akhir-akhir ini memang internetnya sering. Jadi saya memang belum sempat membuka ya, belum sempat membuka artikel-artikel itu. Jadi menurut saya sayang ya kalau tidak ditindaklanjuti artikel yang itu hasil betul-betul adalah hasil implementasi dari perangkat Bapak Ibu yang sudah dikembangkan di magang, walaupun mungkin masih dalam taraf seperti preliminary gitu ya, masih studi pendahuluan atau uji coba mungkin seperti itu. Tapi saya kira itu juga sudah bisa ya, sudah bisa di submit di jurnal tertentu gitu. Jadi menurut saya eman kalau nggak ditindaklanjuti gitu Bu Mita. Sehingga kalau saat ini itu dikumpulkan dalam rangka tugas mata kuliah, nah untuk berikutnya bisa di revisi, mungkin diperbaiki untuk yang submit. Ya, seperti punya Mbak Dela ya sudah submit, dan saya yang Mbak April, ya kebetulan saya sebagai dosen PAMO itu belum pernah ya, Mbak dulu katanya Rabu Bu, sampai sekarang belum ya. Iya, belum ketemu harinya. Jadi saya dari awal sudah tolong disiapkan data-datanya dari pre-test, post-test, kemudian data hasil observasi. Nah itu kan data-data yang eman kalau tidak dimanfaatkan gitu. Namun ya itu tadi tetap harus disusun secara serius. Jadi kalau produk yang lain seperti laporan RPP sudah ada formatnya ya, Bu Mita ya. Kita sudah memberikan formatnya untuk artikel seperti yang disampaikan oleh Bu Mita tadi, mau menuju zona apa dan template-nya seperti apa, mungkin sekalian itu digunakan template-nya itu. Jadi untuk sampai hari ini memang untuk tagihan mata kuliah, tapi berikutnya bisa dilengkapi. Ya, seperti pada presentasi ini kan minggu yang lalu saya sudah juga minta nggak ada di pelaksanaan itu kan ada laporan pelaksanaan hasilnya dan evaluasi kan gitu ya, hasil dan evaluasi ataupun refleksi presentasi UAS. UAS ya. Bukan S2 aku sih sudah kurang nomor 2. Mohon maaf ya dengan Prof Budi Busul. Nah itu secara kuantitatif hasilnya saya tadi mulai kemarin ya belum melihat bagaimana keterlaksanaan, masih kualitatif ya, mungkin itu sudah hasil dari analisis yang di lampiran, tapi mohon maaf saya belum bisa membuka GD-nya, apakah itu sudah ada atau belum. Kalau ada belum, tolong dilengkapi gitu ya, karena kan betul-betul melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya, sehingga bagaimana hasil implementasi perangkat yang sudah dikembangkan itu, keterlaksanaannya bagaimana, hasilnya bagaimana, kemudian hasil baik itu proses maupun produknya ya, hasil belajarnya.
beberapa pengetahuan kan ada. Nah itu belum disampaikan ya dari presentasi itu. Nah kemudian bagaimana kita merefleksinya, ya, merefleksi. Kan ada poin berapa itu adalah pelaksanaan, hasil, dan evaluasi. Bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang kita lakukan kalau instrumen-instrumen yang dikembangkan itu tidak digunakan pada saat implementasi. Ya. Jadi itu Sanuhi begitu ya. Kemudian salah satu juga di awal pertemuan yang lalu kan sudah didahului ya oleh latar belakang atau identifikasi begitu ya, identifikasi permasalahan yang ditemui pada saat observasi dan sit-in terutama ya, observasinya mungkin sekaligus dari sit-in itu ya, dari sit-in itu kemudian bagaimana ya, mungkin tadi dari hasil sit-in sudah ditulis dalam analisis situasi gitu ya, analisis situasi. Nah dari situ kan akhirnya mengapa mengembangkan perangkat yang diimplementasikan di magang tersebut. Saya kira itu dari tampilan ya, dari presentasi, dari PPT maksud saya, dari PPT. Kalau di laporannya saya belum bisa buka sekarang ini Bu Mita di GD di jurusan muter aja. Mungkin itu Bu Mita. Bapak Ibu yang lainnya mohon perhatiannya. Nggih, Ibu, matur nuwun. Demikian. Nggih. Matur nuwun Bu Titin. Baik, untuk artikel jelas nggih. Jadi nanti itu syarat untuk semuanya. Kalau yang sudah submit sudah bebas ya, free. Jadi yang belum submit itu tolong template-nya disesuaikan gitu agar lebih memudahkan. Jadi tahu bahwa Bapak Ibu ternyata sudah punya target begitu. Kemudian sedikit komentar saja terkait dengan program magangnya begitu nggih. Kalau Bu Dela dan Bu Dila ini kan kebetulan di kelas IPBA begitu ya, di kelas IPBA yang sama begitu. Namun walaupun satu kelas sama-sama kebagian 3 kali praktek mengajar nggih. 3 kali praktek mengajar, bahkan sampai di sisa-sisa minggu perkuliahan itu semuanya digunakan Bu Titin, beliau berdua ini seperti itu. Saya juga pasti dengan praktek mengajarnya Bu, karena saya melihat video rekamannya juga dari Bu Dela dan Bu Dila begitu. Yang Bu Dela itu lebih heboh karena mahasiswanya sungguh sangat luar biasa begitu nggih. Belum pernah saya ataupun Pak Eko itu disambut sedemikian heboh gitu. Jadi manggilnya mereka itu bukan Bu Dela atau Bu Dila, Kak Dela dan Kak Dila gitu ya. Oke, namun ya tidak menutup kemungkinan karena memang berbarengan dengan KKN ini kami rasakan juga gitu, bukan hanya mahasiswa yang magang begitu nggih, terkait dengan mahasiswa kami yang S1 yang KKN itu konsentrasi mereka terpecah begitu, apalagi perkuliahannya itu dilakukan di siang hari begitu, karena di siang hari pun ternyata mereka ada yang masih ada kegiatan, ada yang sudah istirahat, jadi tidak sama jadwalnya. Jadi itu berupa kendala. Jadi kadang-kadang kelasnya heboh, kadang-kadang sunyi senyap, dipanggil-panggil nggak ada yang nongol begitu. Namun iya Bu, seperti itu. Namun karena ada WhatsApp grup juga yang lainnya yang di kelas kecil-kecil, itu saya mengikuti bahwa ternyata ketika diberikan tugas sama Bu Dela, ketika diberikan tugas sama Bu Dila, itu ketua kelasnya itu semangatnya luar biasa untuk nagih tugasnya gitu. Saya nggak tahu ini diapakan sama Bu Dela sama Bu Dila. Itu aja Bu kalau dari saya. Kemudian
justru saya punya pertanyaan untuk Pak Isur begitu. Karena kalau IPBA kebetulan saya tahu gitu. Tapi kalau yang fisika sekolah ini mohon bisa diberi penggambaran yang lebih jelas begitu nggih, karena kan kebetulan Bu Titin ataupun saya tidak mengikuti di kelas begitu nggih, tidak mengikuti ketika Pak Isur mengajar begitu. Jadi kami butuh dapat pencerahan begitu ya, sebetulnya apa yang dilakukan ketika praktek mengajar begitu. Pak Isur, tadi kan ada kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak sampaikan begitu ya, kegiatan yang dilakukan di kelas. Salah satunya kalau tidak salah itu ada kegiatan praktikum begitu nggih, Pak Isur. Iya, Ibu. Secara Nah, itu virtual. bagaimana? Iya, gimana Pak Isur? Kok ada kegiatan praktikum? Karena sepemahaman saya ini mahasiswa semester 3 nggih. Iya. Semester 3 itu Menggunakan pet ya. iya, Iya, semester 3 fisika sekolah, tapi kok ada kegiatan praktikum? Ini pada RPS yang bagian mana kegiatan Ya, praktikumnya? jadi gini Monggo. Bu, Nggih. awalnya itu kan di minggu sebelumnya kita adakan pretest, dan setelah kami analisis, saya dan Bu Risa analisis, itu banyak mahasiswa dari total 20-an orang, dan sekitar 18 orang itu miskonsepsi pada gelombang tali. Jadi kami terdorong dari hasil tersebut, akhirnya kami konsultasi ke Pak Nadi, bagaimana Pak kalau seumpama ini kami tambahkan praktikum secara virtual menggunakan PET simulation. Nah, kebetulan dari Pak Nadi juga, ya Mas, enggak apa-apa, karena kan dari hasilnya juga banyak yang miskonsepsi. Akhirnya kami adakan itu Bu, praktikum secara virtual itu tadi. Tapi di RPS ada ya, memang ya kegiatan itu? Atau kondisional itu ya? Kondisional ini Bu. Oh, kondisional ya, tidak ada di RPS ya? Ya enggak ada. Oh, tidak ada. Soalnya saya bingung. Kok fisika sekolah isinya praktikum begitu. Tadi Iya, saya Ibu. tanya kepada Bu Titin. Tadi saya lupa Lupa apa? menyampaikan kalau ini kondisional. Nggih, karena yang tadi RPS-nya juga tidak ditunjukkan ya, di bagian mana, pada pertemuan berapa, materi apa, begitu tidak ditunjukkan ya, fisika sekolahnya seperti apa. Begitu, ini saya cek di RPS-nya soalnya. RPS fisika sekolah Iya. kebetulan tidak ada kegiatan praktikum, makanya saya klarifikasi nggih. Seperti itu. Ji, Bu. Nggih. Kemudian setelah diberi praktikum apa yang terjadi? Itu ketika post test kami lihat itu yang miskonsepsi itu menurun drastis Ibu. Jadi Identifikasi miskonsepsinya dari mana nggih? Pakai metode apa? Tritair Bu. Retire. Gimana? Di ini enggak diberikan analisisnya enggak? Pripun Ibu? Ini Analisis agak ngelek retire soalnya. gimana? Iya, hasilnya seperti apa? Tadi kan enggak ada ya di laporan presentasinya. Maksudnya gimana Ibu? Halo? Loh, tadi kan sudah Ngelek. diberikan tes, begitu ya, diberikan praktikum, kemudian dites. Kemudian katanya mengidentifikasi adanya miskonsepsi. Itu mengidentifikasinya bagaimana kok bisa ketahuan kalau miskonsepsi, terus letak miskonsepsinya seperti apa begitu. Di laporan Iya, Ibu. ada enggak Pak Izur? Insya Allah ada Ibu. Coba Tapi saya cek di ya. lampirannya ya. Ya, saya mau cek analisisnya. Jadi kalau dari kami kemarin itu kebetulan memberi soal berkaitan dengan teorinya ya Bu ya, teori gelombang tali, dan itu ada pilihannya. Ternyata sebagian besar mahasiswa itu salah di tingkat 2-nya Ibu. Ya, ini sedang saya buka ini laporannya, nggih. Terus sesudah diberikan praktikum hasilnya gimana?
Yang miskonsepsi menurun Ibu. Berapa orang? Sebentar Bu, saya juga agak lupa jumlahnya. Ini kelas PFU 2021, oke. Oh, nggak ada ya Pak laporannya? Di laporan analisisnya. Miskonsepsi. Yang ada si Map Tools. Saya lupa kayaknya Bu. Maksudnya? Lupa itu naruh yang analisis miskonsepsinya. Di lampiran juga nggak ada ya Pak ya? Iya, kayaknya saya lupa Ibu itu untuk menaruh Oh, ini berarti analisisnya. dikembalikan lagi ya Iya, siap. laporannya. Saya revisi Ibu. Iya. Karena Ini- ini kan menyangkut mahasiswa kami, Iya. nggih. Kalau Ini terjadi soalnya ada sesuatu hal yang harus diperbaiki begitu di Iya, Ibu. kami begitu. ini Terkait dengan sebentar. mahasiswanya. Gimana? Iya. Yang banyak terjadi miskonsepsi itu 13 mahasiswa. Kemudian setelah praktikum menurun jadi 6 mahasiswa. Iya, nanti mohon ya Pak Isur, diidentifikasinya bukan hanya jumlah mahasiswanya ya, tetapi bagian yang miskonsepsi Oh, itu di iya. bagian mananya Iya. begitu ya. Ya, Nanti kan itu. gelombang berjalan. Kebetulan Bu Titin kan juga dosen Ya, siap. fisika gelombang gitu nggih. Siap. Jadi supaya kita tahu mahasiswa kita kenapa begitu. Siap Ibu. Mahasiswa kita kenapa ini kok miskonsepsi. Saya revisi nanti, Ibu. Nggih, gitu supaya apa tuh baiknya begini kan. Kalau kegiatan magang ini kan ternyata bukan hanya mahasiswa magang saja yang memperoleh sesuatu begitu ya, saran masukan, tetapi Oke. kami yang ketempatan itu juga dapat masukan kayak seperti tadi juga disampaikan bahwa fasilitas LCD-nya kemudian nggak ada gorden, itu saya catat itu, oh ya berarti butuh untuk diperhatikan itu. Begitu Pak Isur. Oke, Baik, siap Ibu. dari saya cukup. Bu Titin ada yang perlu ditambahkan Bu? Saya sudah konfirmasi terkait dengan miskonsepsinya, memang belum dimasukkan ke dalam laporan ternyata, karena nggak ada saya cari. Iya, iya Bu Mita memang minta tolong juga pada Bapak Ibu yang lain untuk hasilnya dimasukkan ya ke lampiran laporannya. Kalau memang belum dimasukkan ke bagian intinya, paling enggak di lampirannya ada. Gitu aja Bu Mita. Oke, matur nuwun Bu Titin. Baik, kita lanjut lagi pada sesi berikutnya, sesi yang kedua. Sesi yang kedua ini ada Pak Arif, Bu Risa, sama Pak Safri. Monggo, siapa duluan? Pak Arif duluan atau bagaimana? Nggih, Bu Mita ini saya terlebih dahulu karena gitu. saya nyambung dengan ini yang kelasnya Pak Izur. Oh Mohon izin, iya, Bu. monggo, silakan. Nggih. Saya izin share screen, Bu nggih. Apakah sudah Bapak Ibu? Udah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Umami, mahasiswa S2 Pendidikan Sains dengan NIM 011. Saya akan menyampaikan laporan terkait studi lapangan saya pada semester Gasal 2022-2023 di Prodi S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Surabaya. Untuk laporan studi lapangan sendiri nanti akan saya sampaikan terkait pendahuluan, pelaksanaan studi lapangan serta penutup. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan untuk analisis situasi. Yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa program studi lapangan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib saat menempuh pendidikan di S2 Pendidikan Sains UNESA. Selain itu, studi lapangan ini sebagai program pengembangan diri berdasarkan latar belakang keilmuan, di mana sebagai seorang pendidik salah satu untuk mengembangkan dirinya yaitu dengan melalui kegiatan praktek mengajar.
Untuk tempat studi lapangan sendiri yaitu di jurusan fisika, tepatnya di Prodi S1 Pendidikan Fisika kelas 2021U. Untuk kondisi Prodi Pendidikan Fisika sendiri yaitu terakreditasi A dengan kualitas dan mutu program studi yang sudah sangat baik. Untuk pelaksanaan pembelajarannya yaitu di mata kuliah fisika sekolah. Perkuliahan ini dilakukan secara luring atau tatap muka di kelas. Untuk tujuan dari studi lapangan sendiri, yang pertama yaitu selain sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya, di studi lapangan ini memberikan banyak manfaat dan tujuan. Itu yang kedua, mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan secara langsung dalam kegiatan studi lapangan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar mampu dan berani menghadapi tantangan di dunia kerja. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, manfaatnya bagi peserta didik, memberikan manfaat bagi peserta didik, bagi program studi, dan bagi mahasiswa praktikan. Bagi mahasiswa sendiri, program studi lapangan ini memberikan manfaat atau pengalaman dalam proses pendidikan di perguruan tinggi beserta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, memperoleh pengalaman tentang cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat memahami adanya di lapangan ini memberikan manfaat sebagai bekal untuk mahasiswa praktikan menyiapkan diri menjadi seorang pendidik yang memiliki kecakapan pedagogik, profesional maupun sosial. Selanjutnya, untuk pelaksanaan studi lapangan sendiri, sebelum masuk ke dalam pelaksanaannya, perlu diketahui bahwa kurikulum di Prodi Pendidikan Fisika sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Hal ini tertera pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum dan hak perguruan tinggi tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional. Selanjutnya, untuk pelaksanaan studi lapangan ini, saya melaksanakan di mata kuliah fisika sekolah dengan kredit sebesar 3 SKS, mengambil kelas di Pendidikan Fisika 2021 kelas C atau unggulan. Pelaksanaannya yaitu setiap hari Senin pukul 11:10 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Terus untuk dosen pengampunya sendiri yaitu Bapak Prof. Nadi Prapto PhD dengan jumlah pertemuan yaitu 5 kali secara tatap muka atau luring. Untuk pelaksanaan sendiri ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu koordinasi dengan dosen pamong. Koordinasi ini saya dan Pak Izur sendiri melaksanakannya melalui bertemu langsung dengan Pak Nadi dan juga melalui chat di WA. Kemudian tahap selanjutnya yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Selanjutnya melakukan praktik mengajar dan yang terakhir adalah penyusunan laporan studi lapangan. Selanjutnya, sebagai gambaran bahan kajian mata kuliah fisika sekolah, di sini ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ada 4 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis TIK dalam menelaah kurikulum fisika SMA atau MA. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan tentang kurikulum fisika SMA, MA atau SMK dan menguasai konsep-konsep fisika beserta pembelajarannya, termasuk miskonsepsi dan strategi mengatasinya. Yang ketiga, yaitu memiliki keterampilan untuk melakukan analisis isi materi fisika termasuk keluasan dan kedalaman. Dan yang keempat adalah memiliki sikap bertanggung jawab yang tercermin dari hasil analisis materi fisika yang kritis dan teliti.
Untuk pelaksanaannya ini dilakukan selama 5 kali, yaitu mulai tanggal 7 November hingga tanggal 5 Desember 2022. Untuk pelaksanaan kegiatannya sama seperti yang disampaikan Pak Izur tadi, di mata kuliah fisika sekolah ini lebih meneliti tentang kedalaman atau keluasan tentang materi-materi fisika yang ada di SMA atau MA. Jadi untuk kegiatannya yang pertama yaitu di pertemuan yang pertama membuat peta konsep menggunakan aplikasi GMAPS dalam materi gelombang. Ini bisa gelombang mekanik dan gelombang berjalan ataupun gelombang bunyi. Kemudian presentasi dan penilaian hasil GMAPS tool-nya. Selanjutnya dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan menganalisis miskonsepsi materi gelombang mekanik yang terjadi pada siswa. Karena di CPMK tadi itu ada tentang mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep fisika beserta pembelajarannya termasuk miskonsepsi dan strategi mengatasinya. Oleh karena itu saya dan Pak Izur mengajukan ke Pak Nadi waktu itu untuk menganalisis, selain menganalisis kedalaman materi menggunakan GMAPS tool atau peta konsepnya tadi, kami izin mengidentifikasi miskonsepsi yang ada di mahasiswa. Karena sebagai gambaran latar belakangnya, karena miskonsepsi sendiri itu bisa terjadi baik dari siswa ataupun dari gurunya nanti. Jadi kami ingin mengetahui atau menganalisis miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa. Selanjutnya di pertemuan kedua, kegiatannya yaitu melanjutkan presentasi GMAPS-nya tentang gelombang mekanik. Mahasiswa melakukan upaya remediasi. Jadi saya dan Pak Izur mempresentasikan terkait tentang upaya-upaya untuk mengatasi miskonsepsi yang terjadi di siswa. Salah satunya yaitu dengan melakukan praktikum langsung. Kebetulan ini untuk praktikumnya kami menggunakan laboratori lab Maya atau menggunakan aplikasi PET Simulation. Dan di dalamnya PET Simulation itu memang ada juga materi praktikum tentang gelombang mekanik maupun gelombang berjalan. Selanjutnya setelah mahasiswa melakukan praktikum, mahasiswa melakukan presentasi dan menyimpulkan. Selanjutnya yang di pertemuan ketiga yaitu membuat peta konsep menggunakan aplikasi GMAPS dengan materi arus searah dan listrik statis, kemudian presentasi dan juga penilaian hasil GMAPS tool yang dilakukan oleh mahasiswa. Terus di pertemuan yang keempat sama, yaitu mahasiswa membuat peta konsep menggunakan aplikasi GMAPS tool dan penilaiannya namun dengan materi induksi magnet dan induksi elektromagnetik serta rangkaian arus bolak-balik. Selanjutnya di pertemuan yang kelima yaitu mahasiswa membuat peta konsep menggunakan aplikasi GMAPS terkait materi fisika modern dan juga fisika kuantum. Di sini mahasiswa juga melakukan presentasi dan penilaian hasil GMAPS tool. Selanjutnya pelajaran sendiri yaitu ada 5. Yang pertama yaitu RPS yang merupakan panduan perkuliahan selama 1 semester. Yang kedua yaitu SAP, satuan acara perkuliahan, yang merupakan proyeksi kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan oleh dosen dalam perkuliahan. Yang ketiga yaitu modul ajar atau handout, bisa PPT. Selanjutnya yang keempat yaitu LKM, lembar kerja mahasiswa. Dan yang kelima adalah lembar penilaian atau evaluasi yang berisi tentang kisi-kisi dan pedoman pensekoran mahasiswa serta lembar pretest dan posttest yang kami gunakan untuk mengambil penelitian. Selanjutnya tentang pengelolaan pembelajaran,
seperti yang disampaikan oleh teman-teman lainnya, pengelolaan pembelajaran tidak jauh beda, terdiri atas pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluannya seperti pembukaan, memberikan pretest, review materi sebelumnya, menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian masuk ke kegiatan inti, memberikan LKM kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengerjakan tugasnya dan presentasi, serta mengambil kesimpulan, dan penutup ini memberikan tugas postes dan menyampaikan materi selanjutnya. Untuk penilaian dan evaluasi sendiri ada 3. Yang pertama yaitu pengetahuan. Ini kami memberikan soal pretest dan postes, sekaligus kami melakukan penelitian terkait miskonsepsi dan upaya remediasinya. Untuk yang keterampilan, ini mahasiswa membuat peta konsep dengan aplikasi GMaps, kemudian membuat laporan praktikum melalui PET simulation pada materi gelombang. Yang ketiga yaitu penilaian sikap berdasarkan hasil observasi kepada mahasiswa. Selanjutnya, ini terkait hasil penilaian mahasiswa selama kami magang atau selama saya dan Pak Izur melakukan studi lapangan. Jadi ini gambarannya untuk nilai pengetahuannya, nilai keterampilan, dan nilai sikap serta kehadirannya. Selanjutnya, untuk kendala dan solusinya, kendala yang saya temui itu beberapa mahasiswa atau peserta didik itu kurang aktif. Jadi selama mungkin karena baru awal-awal kita mengajar masuk, jadi mahasiswa itu seolah jadi belum kenal begitu kenal Ibu. Jadi itu peserta didik yang kurang aktif, namun di pembelajaran berikutnya insya Allah sudah aktif. Namun yaitu karena presentasi ini sifatnya tidak dibagi dari awal oleh Prof. Nadi, jadi sifatnya relawan siapa yang mau presentasi lah, itu yang menyebabkan beberapa peserta didik itu yang maju ya hanya orang-orang itu saja, mahasiswa itu saja. Jadi untuk mengatasi hal itu, minggu depannya itu kami inisiatif atau japri beberapa mahasiswa, kita langsung untuk presentasi di pertemuan berikutnya. Terus kendala yang berikutnya yaitu kesulitan dalam memaparkan kajian atau materi perkuliahan yang secara mendalam. Solusinya praktikan mempelajari lebih mendalam materi yang akan disampaikan. Ini terkait beberapa pertanyaan yang memang selama pembelajaran ada beberapa mahasiswa yang juga bertanya terkait apakah sudah benar peta konsepnya ini, kedalamannya sudah benar atau itu kami akui ada beberapa hal yang memang kita harus belajar lebih banyak lagi. Selanjutnya terkait dengan penutup yaitu kesimpulannya, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan internship atau studi lapangan berjalan dengan lancar dan baik. Kegiatan internship pengenalan lapangan ini sangatlah penting guna membekali praktikan secara langsung tentang bagaimana menjadi seorang pendidik yang memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada instansi dan profesinya sebagai seorang pendidik. Yang ketiga yaitu aplikasi GMaps Tool dan PET Simulation dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan menganalisis konsep fisika sekolah secara mendalam. Itu tadi yang presentasi yang bisa saya sampaikan. Ini selanjutnya adalah lampiran terkait SAP ini. Selanjutnya terkait PowerPoint dan handout materi yang kami sampaikan. Ini saya ambil beberapa screenshotan Ibu karena yang lebih lengkap ada di laporannya. Ini handout gelombangnya. Terus ini juga ada LKM-nya terkait penilaian GMaps Tool dan juga penilaian tentang upaya remediasi menggunakan PET Simulation. Terus ada lembar penilaiannya juga. Ini lembar penilaian pengetahuan soal pretest yang kami berikan yaitu menggunakan tire dan kunci jawabannya juga, dan juga ada rubrik dan pedoman penskorannya. Ini sudah kami lampirkan di laporan studi magang. Terus selanjutnya yaitu penilaian keterampilannya. Ini terkait tentang penilaian GMaps Tool, rubrik-rubriknya, pedoman penskorannya juga ada, dan ini salah satu hasil dari GMaps Tool yang dikerjakan oleh mahasiswa.
Selanjutnya, ini penilaian keterampilan mengumpulkan laporan terkait praktikum menggunakan PET simulation ini. Jadi ini untuk instrumennya dan rubrik penilaian dan juga pedoman penskorannya. Terus yang ketiga yaitu tentang penilaian sikap juga kami lampirkan. Ini hanya lampiran-lampiran saja terkait hasil tugas mahasiswa dan juga beberapa foto pelaksanaan magang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Bu Mita dan Bu Titin. Terima kasih. Matur nuwun Bu Risa. Kita lanjut dulu. Baik ke siapa nih? Pak Arif ya? Pak Arif atau siapa dulu ya? Iya Bu, saya Bu. Nggih, monggo Pak Arif. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin menampilkan share screen untuk laporan pelaksanaan studi lapangan atau internship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah terdengar? Suara saya terdengar nggih? Jelas nggih? Nggih Pak Ari. Sudah terdengar. Oke. Jadi di sini perkenalkan saya Arif Rahman Hakim, NIM 005 dari mahasiswa S2 Pendidikan Sains UNESA, akan melaporkan terkait dengan pelaksanaan studi lapangan di jurusan Fisika FMIPA UNESA, tepatnya di kelas Pendidikan Fisika U 2021 Prodi S1 Pendidikan Fisika. Jadi pengantar awal saya di sini, saya mulai dari kurikulum Merdeka Belajar. Jadi berawal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan. Di sini baik mulai dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Kalau di tingkat SD sampai SMA itu kurikulum Merdeka, kalau di tingkat perguruan tinggi ada kampus Merdeka Belajar. Jadi di situ sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kebijakan Kemendikbudristek ini terkait dengan kurikulum nasional yang akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Nah, kaitannya dengan studi lapangan ini atau kegiatan internship ini adalah kegiatan studi lapangan atau internship ini merupakan salah satu, kalau menurut saya, kebijakan MBKM di tingkat S2 atau tingkat pasar sarjana, di mana di sini mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kemarin ada yang magang di jurusan, kemudian ada yang magang dengan FBMP, MGMP, kemudian ada yang melakukan riset dan sebagainya. Jadi studi lapangan atau internship ini adalah salah satu bentuk kebijakan dari Merdeka Belajar. Nah, dengan pelaksanaan dari studi lapangan ini, ya, yang pertama adalah mahasiswa mampu memiliki pengalaman faktual tentang proses pembelajaran serta mempraktikkan perangkat pembelajaran yang dibuatnya. Yang selanjutnya dapat dipakai sebagai bekal untuk mengembangkan diri sebagai tenaga pendidik yang profesional dan memiliki nilai, sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Dalam hal ini bisa pendidik di tingkat SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Kemudian kedua adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan atau menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah S2 serta mengembangkan diri. Kalau menurut saya, studi lapangan yang saya lakukan ini terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum saat semester kedua. Yang ketiga, mahasiswa dapat lebih memahami tentang masalah-masalah yang ingin dicari atau dikaji yang selanjutnya sesuai dengan tugas akhir, yaitu kaitan dengan tugas akhir tesis. Yang keempat, mahasiswa mampu menjadi problem solver atau
penyelesaian masalah di tempat pelaksanaan studi lapangan. Kemudian berikutnya terkait dengan manfaat studi lapangan bagi mahasiswa S2 dapat memperoleh pengalaman untuk melakukan pembelajaran di lingkungan perkuliahan S1, yaitu tepatnya di jurusan Fisika MIPA UNESA. Yang kedua, dapat memperoleh hasil berupa data melalui bisa penerapan pembelajaran maupun pengembangan pembelajaran yang dikembangkan sehingga dapat digunakan sebagai rujukan untuk tugas akhir atau tesis. Nah, bagi mahasiswa S1 sendiri, yang pertama dapat memperoleh ilmu atau materi dengan cara yang berbeda seperti sebelumnya sesuai dengan model pembelajaran yang diterapkan. Kemudian yang kedua, dapat melatihkan keterampilan yang dimiliki yaitu berdasarkan tes yang diberikan. Bagi S1 pendidikan fisika, yang pertama manfaatnya adalah memperoleh umpan balik dari pelaksanaan program magang atau studi lapangan di prodi guna pengembangan kurikulum perguruan tinggi dan pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Mohon maaf ada sedikit kesalahan penulisan. Yang kedua, memperoleh berbagai permasalahan dalam perkuliahan S1 yang dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian. Kemudian yang untuk bagi S2 pendidikan sains sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan studi lapangan berikutnya. Pastinya setiap tahun akan mengalami perkembangan dan berbagai evaluasi sehingga kegiatan studi lapangan di tahun berikutnya bisa lebih sempurna dan paling tidak bisa sesuai dengan program universitas. Yang kedua, memperoleh berbagai permasalahan dalam perkuliahan S1 yang dapat dijadikan bahan penelitian. Untuk profil kegiatan internship atau studi lapangan ini, saya melaksanakan internship di Prodi S1 Pendidikan Fisika jurusan Fisika MIPA UNESA dengan Ketua Jurusan Bapak Profesor Nasir MSI, kemudian Ketua Program Studi S1 Pendidikan Fisika Ibu Muta Anggariani PSG. Kemudian untuk dosen pamong sendiri saya bersama dengan Pak Setio Atmoko. Kemudian untuk Prodi S1 Pendidikan Fisika telah memperoleh akreditasi A dari BNPT dan ASIIN dari internasional. Kemudian saya melakukan kegiatan internship di kelas S1 Pendidikan Fisika U 2021, tepatnya di semester ketiga. Mata kuliah yang sebagai objek studi lapangan saya adalah kurikulum sekolah. Kemudian satuan kredit semesternya adalah 2 SKS atau berarti 50 kali 2 100 menit. Kemudian jumlah mahasiswanya satu kelas untuk PF itu adalah 25 orang. Untuk sistem pembelajarannya daring luring Bapak Ibu. Jadi kalau sesuai dengan RPS itu sebenarnya adalah daring untuk kurikulum sekolah. Karena apa? Karena di situ pelaksanaannya sore 16.20 sampai 18.00. Tapi kemarin saya coba berdasarkan diskusi dengan Pak Atmoko, saya coba 1 kali luring, tapi jamnya agak dimajukan. Jadi di sini saya tulis sistem pembelajarannya ada 2 jenis, yaitu daring dan luring. Untuk daring, lokasinya di Zoom meeting. Kemudian kalau yang luring, kemarin kelasnya di C303 di lantai 3. Kemudian untuk visi misi dari S1 Pendidikan Fisika, visinya adalah untuk dalam inovasi, penelitian, dan penerapan pendidikan fisika sampai dengan tahun 2035. Kemudian untuk misinya, yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan fisika yang inovatif dan berbasis hasil penelitian inovatif untuk menghasilkan yang berkarakter unggul, berwawasan lingkungan, berjiwa wirausaha, dan memiliki daya saing global. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian pendidikan fisika dan terapannya yang bertaraf nasional dan internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian pendidikan fisika dan terapannya. Yang keempat, mengembangkan sistem tata pamong, penjaminan mutu, dan pencitraan prodi pendidikan fisika berbasis tata kelola yang baik. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholder terkait dengan penerapan inovasi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang pendidikan fisika. Nah,
Untuk mata kuliah pelaksanaan kegiatan di lapangan yang saya lakukan adalah mata kuliah kurikulum sekolah, di mana kalau kita cermati sesuai dengan kerangka struktur kurikulum prodi pendidikan S1 pendidikan fisika, kurikulum sekolah di sini adalah masuk pada mata kuliah dasar kalian, di mana di situ wajib diambil oleh mahasiswa dan memiliki beban SKS sejumlah 2 SKS. Dan pelaksanaannya adalah di semester ketiga. Tahapan yang saya lakukan mulai dari awal sampai akhir ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah perencanaan atau planning apa saja yang dilakukan selama proses dari di lapangan itu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan melaksanakan atau action, ya. Yang ketiga adalah mengevaluasi atau evaluation. Yang pertama, pada bagian merencanakan atau plan ini saya melakukan pertama koordinasi dan penyamaan persepsi dengan dosen pengampu mata kuliah, yaitu pada pertemuan ke-1 dan 2. Tapi sebelumnya juga diawali ini ada sosialisasi tentang internship dan pra internship pada waktu itu. Jadi penyamaan persepsi baik tempat magangnya di mana, kemudian perizinan bagaimana, kemudian penempatan untuk dosen pamong, kemudian waktunya, seperti itu di awal. Kemudian yang kedua adalah pengurusan izin magang. Jadi pada waktu itu pengurusan izin magang dilakukan oleh pasca yang ditujukan kepada MIPA, sehingga saya dan kami diperbolehkan untuk melaksanakan magang atau studi lapangan di S1 Pendidikan Fisika. Kemudian yang ketiga adalah melakukan koordinasi dan penyamaan persepsi dengan dosen pamong. Dalam hal ini adalah dengan Bapak Setio Atmoko yang mulai dilakukan pada pertemuan ke-3 sampai pertemuan ke-8. Kenapa dilakukan pertemuan ke-3 sampai ke-8? Karena Pak Atmoko sendiri mulai mengajar itu setelah UTS. Jadi mulai dari pertemuan ke-3 sampai ke-8 itu melakukan penyamaan persepsi sekaligus konsultasi penyusunan perangkat pembelajaran yang meliputi apa saja, meliputi SAP, termasuk di dalamnya adalah sesuai dengan RPS, kemudian ada langkah pembelajaran, seperti itu. Kemudian ketika sudah tersusun agenda yang dilakukan, kemudian baru menyusun yang lain seperti handout pembelajaran, kemudian ada lembar kerja mahasiswa, dan PPT materi, sampai dengan instrumen penilaian. Kemudian setelah semuanya selesai dan diskusi dengan dosen pamong selama kurang lebih berarti 6 kali pertemuan, itu kemudian pada pertemuan ke-9 dan 10 adalah melaksanakan sit-in atau observasi pembelajaran. Jadi saya mengobservasi atau melakukan pengamatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Atmoko terkait dengan kurikulum sekolah, yaitu pada waktu itu tepatnya tentang analisis kompetensi dasar berikut indikator pencapaian kompetensi. Kemudian selanjutnya adalah praktik mengajar yang saya lakukan sebanyak 4 kali. Jadi pada pertemuan ke-11 sampai ke-14 itu saya melakukan praktik mengajar. Tetapi Bapak Ibu pada pertemuan 15 itu saya diminta Pak Atmoko untuk ikut yang terakhir mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, seperti itu. Dan terakhir adalah tahap mengevaluasi, yaitu evaluasi bersama dengan dosen pamong dan penyusunan laporan hasil studi lapangan. Nah, perangkat pembelajaran mungkin hampir sama Bapak Ibu dengan yang lain, ya. Tidak ada perbedaan. Yang pertama ada satuan acara perkuliahan yang sesuai dengan RPS, kemudian ada handout materi. Handout materi ini karena saya pada mata kuliah kurikulum sekolah, maka terkait dengan perangkat pembelajaran fisika pada kurikulum merdeka.
Kemudian berikutnya ada PowerPoint atau PPT materi, di mana di sini terkait dengan satu, bagaimana menganalisis capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian sampai pada materi atau konsep esensial fisika SMA dan SMK. Dan ini kemarin saya diskusi dengan Pak Atmoko, Bu Meta, ada pengembangan sedikit, yaitu terkait dengan ini P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi mahasiswa dikenalkan bagaimana pelaksanaan di sekolah, berikut bagaimana cara membuat sampai praktiknya. Dan yang terakhir kemarin sebetulnya itu ada ini, artikel penelitian kurikulum yang terbaru. Tetapi kemarin berdasarkan diskusi dengan Pak Atmoko itu diganti dengan pengembangan modul ajar, seperti itu. Kemudian ada lembar kerja mahasiswa, ini mengikut urutan materi setelah ini. Kemudian ada instrumen penilaian. Ini pelaksanaan pembelajaran, saya mulai pada pertemuan ke-11, 12, 13 dilaksanakan secara offline, ya ini dilaksanakan setiap hari Kamis. Kemudian untuk materinya di sini, jadi mulai dari merumuskan indikator atau tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013, analisis materi berdasarkan capaian pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan analisis konsep esensial sampai penyusunan ATP, karena mulai mengenalkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka pada mahasiswa, seperti itu. Sampai dengan yang terakhir itu pengembangan sedikit terkait dengan penyusunan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, jadi rancangan kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah, sampai dengan menyusun modul ajar, dan modul ajar sebagai tugas akhir mahasiswa, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan saat sit-in, yaitu berdasarkan pengamatan yang dilakukan, yang pertama adalah mahasiswa belum sepenuhnya mengetahui istilah capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, mahasiswa belum memahami pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah. Berikut bagaimana alur dalam membuatnya. Yang ketiga adalah mahasiswa belum memahami tentang menyusun modul ajar secara detail. Sebetulnya ini adalah materi perencanaan, tetapi dikenalkan sedikit di awal, seperti itu. Nah, ini secara umum pelaksanaannya, karena kami melaksanakan secara blended, yaitu online dan offline. Jadi ya kita menyesuaikan saja karena waktunya. Mas Arif, bisa dipercepat presentasinya. Iya Bu, habis ini Instruksi. Ya, mungkin bisa dipercepat ya, maksudnya. Ini untuk penilaiannya, jadi penyusunan modul ajar berdasarkan ini penilaian instrumen yang sudah saya buat, kemudian penilaian partisipasi perkuliahan, diskusi yang baik di kelas, kemudian ini penyusunan rancangan P5, kemudian presentasi modul ajar yang dilakukan, ketepatan konten dan kompetensi. Nah, ini untuk hasil penilaiannya, partisipasi presentasi P5 modul ajar, di sini berdasarkan instrumen tadi. Nah, untuk hasil luaran mahasiswa yang pertama adalah rancangan kegiatan P5, seperti itu. Kemudian yang kedua modul ajar yang dibagi secara kelompok. Kemudian hasil luaran internship ini tadi saya sudah searching, untuk insya Allah saya terbitkan di Sinta 3 jurnal ilmiah penelitian pendidikan di UNY Sinta 3. Ini mohon masukan nanti Bapak Ibu terkait dengan pengembangan artikelnya. Itu tentang potret keterampilan mahasiswa calon pendidik dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Hasil luar internship ada handout, ini nanti masih ada pengembangan berikutnya. Kemudian kendala yang dialami, ini keanekaragaman karakteristik mahasiswa itu pasti yang utama, karena memang dari berbagai daerah dan berbagai kemampuan, tetapi insya Allah kemarin sudah berjalan dengan baik. Kemudian waktunya mungkin juga
relatif kurang seperti itu. Kemudian kemarin karena daring, maka pasti terkendala jaringan internet seperti itu. Kemudian kesimpulannya, pelaksanaan kegiatan studi lapangan di jurusan fisika mulai tanggal 27 sampai 8 Desember berjalan dengan baik. Terdapat 3 tahapan: merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi. Dilakukan 6 kali pertemuan, 2 kali pertemuan observasi dan 4 kali pertemuan mandiri. Penilaian pengetahuan dengan cara soal portofolio tadi untuk mengembangkan beberapa perangkat serta menganalisis konsep esensial untuk keterampilannya ketika mahasiswa melakukan presentasi. Perkuliahan secara umum berjalan dengan baik sesuai dengan rencana program yang telah disusun, walaupun ada sedikit kendala, namun alhamdulillah bisa diatasi. Untuk sarannya, mempersiapkan mahasiswa PPL sehingga mempersiapkan diri dengan baik, kemudian membina komunikasi yang baik, misalnya progres 1 yang lain, terus berkomunikasi dengan dosen kamu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Titin, kita masih ada 3 orang lagi, kayaknya nggak keburu kalau dihabiskan hari ini semua, Bu. Jadi mungkin yang 3 orang mungkin bisa besok atau minggu depan gitu, atas pundi. Iya, betul. Ngaten, Bu, Iya, ya? Bu minta itu. Supaya Iya. apa tuh, karena kan sudah 2 jam kita, Bu, hampir 2 jam mani, wes. Perhitungan enggak? Sudah Iya. fokusnya udah beda. Iya, Bu. Iya, baik. Nanti Iya. dijadwal ulang gitu nggak, Bu, untuk yang 3 yang belum. Sementara untuk komentar Iya. buat Bu Risa itu sama komentarnya seperti untuk Pak Isur gitu, Bu Risa. Kalau memang ditemukan miskonsepsi, karena kan tadi berpartner ya, tim teaching, jadi tentu ada sinergi di dalam laporannya, karena memang praktek di kelas yang sama. Jadi kan mahasiswa yang diberi treatment, yang digunakan untuk praktek, digunakan kayak benda ya. Yang diajak untuk praktek itu mahasiswa yang sama. Begitu Bu Risa. Kemudian untuk Pak Arif ini sebetulnya sudah sering sebagai narasumber di mata kuliah fisika sekolah ya Pak Arif ya, sebagai Kurikulum sekolah, Bu. kurikulum ya. Oh, Sama. sekolah ya. Saya melanjutkan saja. Jadi sebetulnya Bu Titin, Pak Arif ini pemain lama gitu ya mata kuliah ini gitu. Jadi nggak terlalu ada masalah begitu, karena memang yang diharapkan memang seperti itu. Jadi tempat praktek memberikan pengalaman pada Bapak Ibu, pengalaman yang baru, mungkin yang belum pernah dirasakan, atau bahkan memperkaya dengan adanya hasil dan produk yang ada. Kemudian Bapak Ibu juga memperkaya kami itu dalam artian memberikan masukan, memberikan saran, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi. Ada bagian-bagian kurikulum merdeka yang disampaikan pelajar Pancasila itu ya, profil pelajar Pancasila. Saya rasa itu sangat baik sekali. Monggo Bu Titin komentarnya untuk Bu Risa dan Pak Arif. Iya. Terima kasih Bu Mita. Ya, baik. Untuk Bu Risa juga Pak Arif ini secara umum ya, tadi saya mencermati PPT-nya itu tulisannya atau ukurannya masih terlalu kecil ya. Betul, apa laptop saya yang tidak jelas menangkap? Mungkin perlu pembenahan lagi. Ya, saya benahi lagi. Jadi ukuran fontnya ya, fontnya masih kecil untuk ukuran sebuah PPT yang sebagai media penyampaian gitu ya. Bu Risa juga merasakan seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian untuk Bu Risa, ya, jadi tadi saya mencoba mengikuti tahapan demi tahapan. Ya, jadi yang membuat pertanyaan saya itu adalah di pengelolaan pembelajaran. Ya. Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud itu bukan pendahuluan, ini penutup saya kira Bu Risa ya, tapi ketika Bu Risa melaksanakan pembelajaran itu pengelolaannya seperti apa, termasuk juga
pembelajarannya seperti apa? Ya, apakah klasikal atau kelompok dengan tadi percobaan ya, kemudian bagaimana di intinya itu seperti apa, terutama di kegiatan inti. Tadi saya menangkap yang disampaikan itu pengelolaan itu di penutup itu melakukan apa, kemudian di inti dan kemudian pembukaan, inti dan penutup. Kemudian sudah bagus, dua-duanya sudah bagus menampilkan hasil evaluasi, tapi di PPT tadi belum ada analisisnya. Ya, jadi misalnya ketercapaiannya itu belum ya. Tapi mungkin di artikelnya sudah, tapi di PPT-nya saya belum melihat. Baik, kemudian untuk Mas Arif, Pak Arif ya, Pak Guru ini, Pak Guru. Bagus ini ada rancangan P5 ya. Jadi produk mahasiswa ada rancangan P5 ya. Ada. Jadi ini Bu, saya memberikan gambaran dari bawah, dari sekolah saya angkat ke perkuliahan. Iya baik. Supaya nanti ketika perencanaan pembelajaran atau pengembangan bahan ajar, iya, itu sudah siap kreativitas ya. Begitu Bu. Baik, berarti mahasiswa sudah bisa kita lihat kreativitasnya ini dalam merancang kegiatan proyek ya P5. Yes, nah, artikelnya Pak Arif apa judulnya? Apa terkait dengan hasil produk ini atau apa? Artikelnya apa? Kalau artikel saya terkait dengan potret keterampilan. Judul artikel potret keterampilan mahasiswa calon pendidik dalam mengembangkan perangkat pembelajaran kurikulum merdeka. Jadi dipotret dari berbagai sisi capaiannya. Misalnya dari capaian ketika mahasiswa itu termasuk dari rancangan ini juga ya, rancangan dan modul ajar ya. Sudah sesuai kata saya. Sampai P5 itu prosentasenya berapa persen? Apakah baik. mampu atau belum misalnya? Ya. Bagus. Ya, saya bayangkan juga nanti itu. Jadi ini bagaimana profilnya ya, profil mahasiswa dalam mengembangkan ya. Proyek P5, modul ajar dan seterusnya. Baik, saya kira itu ya catatan saya. Mungkin untuk ukuran PPT fontnya masih kecil ya, ukuran gitu aja. Okay. Edisi ekonomis itu Bu. Tadi ya mulai awal sampai akhir. Begitu saya kira Bu. Kita nanti kalau kita membuat juga akan dikomentari seperti itu. Harus. Matur nuwun, Bu Titin. Baik, Bapak Ibu, berarti untuk 3 mahasiswa yang belum melaksanakan presentasi hari ini, kita akan jadwalkan kembali begitu nggih, jadwalkan kembali mungkin minggu depan aja Bu Titin ya. Minggu depan atau bagaimana? Iya, hari Rabu kan nilai itu terakhir kapan Bu Mita? Menilai terakhir belum lihat Bu, kayaknya ini kan UTS itu 2 minggu, UAS itu 2 minggu Bu, jadi sebetulnya UAS itu masih minggu depan itu masih ada pekan UAS, atau kalau nggak UAS ya digunakan koreksi seperti itu, jadi masih bisa itu. Iya. Berarti Rabu saja ya, Rabu minggu depan supaya ndak terlalu kita kemepetan juga. Okay. Matur nuwun Bu Titin, matur nuwun Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah dipaparkan, kemudian dari Google Drive-nya, saya cukup puas dengan apa yang sudah dihasilkan, walaupun beberapa masih perlu kita perbaiki begitu Bapak Ibu. Ini sekaligus juga menjadi koreksi bagi jurusan begitu, karena kebetulan banyak yang praktek di jurusan, ada begitu banyak yang harus dibenahi, terutama terkait dengan RPS-nya, kemudian standar untuk pengelolaan kelasnya seperti apa.
Demikian juga terkait dengan fasilitas seperti LCD, bahkan korden, begitu nggih. Jadi matur nuwun sangat Bapak Ibu karena sudah memberikan masukan yang sangat-sangat berharga, terutama tadi ketika disinggung terkait dengan miskonsepsi, saya langsung alarm saya bunyi begitu ya. Harus aware begitu karena ini menyangkut dengan mahasiswa lulusan dari jurusan fisika nanti menjadi guru. Iya, mungkin kalau kita banyak loh mahasiswa kita. Betul Ibu, makanya tadi saya kejar ingin tahu ini apa, ini analisisnya seperti apa untuk mengidentifikasi supaya bisa diberikan obat yang tepat begitu. Saya rasa cukup. Demikian closing statement Bu Titin, sampun? Sampun tadi sudah. Baik. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Lalu Bapak Ibu sekalian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Bapak Ibu. Saya keluar nih. Sangat nggih. Ya, mohon Bu Titin.